Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Hari kedua survei kita hari ini dari tim Cagar Budaya Volunteer Kota Malang tahun 2020. Hari ini akan mensurvei peninggalan temuan arca Buddha di kampus Universitas Gadjah Mada Malang. Ini kita lewat bagian depan, ini bagian depan kampus Unika. Setelah lagi kita akan masuk ke ruang rektor di mana tempat arca Buddha itu diletakkan. Ikuti terus perjalanan saya dan teman-teman dari volunteer Cagar Budaya Malang, Cagar Budaya Kota Malang tahun 2020. Salam Cangkruan Teras Melodi. Volunteer. Ini lagi kita akan masuk ke gedung utama dari kampus Universitas Gadjah Mada Malang sama teman-teman. Ini sementara yang datang baru Mas Anhari ya. Terus sama Mbak siapa nih? Yaksa. Hah? Yaksa. Yaksa, Mbak Yaksa ya itu. Yang lain kemungkinan menyusul atau mungkin nggak datang juga nggak masalah. Yang penting kita bertiga bisa mensurvei sendiri nanti. Ruangannya cukup adem. Ini hari ini kok sepi ya? Apa hari libur ya? Ini ruangan kosong semua. Terus Mas, Pak Mul ada? Tadi keluar Mas. Oh keluar? Keluar iya, saya kurang tahu kemana. Ya kita masih menunggu karena Pak Mul yang akan mendampingi kita ternyata masih keluar sebentar tadi menurut rekannya. Halo Mas. Ini nggak bisa dibuka berarti ya? Betul-betul sakit. Oh diukur. Karena ini juga berat, ini kalau orang paling tidak orang 6 ini. Pemirsa, ini sekarang kita sedang berada di kampus Universitas Gadjah Mada Malang yang terletak di jalan apa Pak? Jalan Mertojoyo ya, di wilayah Kelurahan Merjosari. Sekarang kita lagi mendata ulang untuk temuan arca Buddha yang ditemukan sekitar tahun 80-an Pak ya? 80-an ya? 83 ya? Waktu itu ditemukan menurut cerita dari Pak Mul yang salah satu karyawan di sini. Ini dulu ditemukan oleh seorang tukang yang sedang melaksanakan pembangunan di kampus Unika sini. Dan dibawa pulang, ceritanya seperti itu, dibawa pulang, tapi karena yang bersangkutan gatal-gatal, terus dikembalikan lagi ke Unika, tapi posisinya memang tidak utuh pemirsa. Ini tangannya terpotong ya kan, sama kakinya juga terpotong seperti ini. Material ini perunggu Pak ya? Dari mana Pak material? Kayaknya ada perunggu, ada emasnya kayak. Oh, ada emasnya. Iya Pak ya. Logam. Iya kayak logam ini Pak. Ini dikurung di sini supaya aman maksudnya. Sempat dibawa ke museum Pak ya waktu itu ya? Museum Pupur Pak ya? Sempat dibawa ke museum tapi oleh pihak kampus Unika diminta kembali untuk diletakkan di dalam ruang rektorat sekarang ya Pak. Ini perkiraan materialnya seperti kayak campuran ya. Ini sayang nggak utuh pemirsa, tapi kita beruntung masih bisa menemukan arca ini dan tidak kemana-mana untuk ditetapkan sebagai peninggalan cagar budaya yang ada di Kota Malang. Dari situ nanti kita bisa menelusuri sejarah ya Kota Malang sendiri, karena wilayah Merjosari ini sebetulnya wilayah paling tua di Kota Malang
daripada Singosari lebih dahulu adanya wilayah Merjosari di era Prabu Gajayana dan putra dari Prabu Gajayana itu Dewa Simha. Ya kan nanti diteliti lebih lanjut ini Arja Buddha ini dari peninggalan zaman apa. Ya pasti ditemukannya di area di dalam kampus Universitas Gadjah Malang sekitar tahun 83. Nah, corona nggak ada Pak, salaman aja, wilayah ta'ala aja. Pak Eko di sini paling lama Pak ya? Ya enggak juga. Enggak juga, maksudnya lebih dulu daripada yang ada di sini sekarang itu ya? Ya enggak. Secara budaya, secara kelihatannya Mas Eko ini tertarik masalah-masalah seperti ini ya. Oh gitu. Dia seringkali buka. Saya bukan orang lama sih. Kalau sama Pak Mulyo. Iya. Tapi sedikit banyak paham ya, ininya. Saya justru sebenarnya tidak terlalu paham sih terkait ini. Cuma dari beberapa teman sih yang cerita kan memang ini bukan Gajayana gitu kan. Ya bukan Gajayana karena ininya kan karena dari tatahan, dari bentuk raut muka, hidung segala macam kan bukan. Tetapi dulu pernah ada satu saat saya juga cerita sih orang cerita terkait ini, sempat beliau bilang katanya itu semacam gift gitu loh. Jadi souvenir. Ya. Tapi ini memang bukan termasuk kultur Jawa gitu. Karena katanya kata salah satu dari TAJB waktu itu ya kemarin ya. Ini dari Jambi, Pak. Iya. Jadi mungkin bisa jadi apa ya, souvenir dari sana, mungkin dari pihak kerajaan sana datang ke sini kan. Iya. Dari dua sudah sering seperti itu juga seperti sekarang kan, saling ngunjung-ngunjungi gitu kan. Cuman kalau cerita dari pimpinan di sini dari yang mendirikan Gajayana ini ditemukannya pada saat menggali pondasi Gedung C itu. Gedung C ya. Tahun berapa ya? 89 apa 89 berapa gitu. Nah, setelah itu memang kami tempatkan di beberapa tempat gitu. Dulu tidak di sini di Gedung C sana, terus baru berapa tahun, setahun terakhir kalau tidak salah ya Pak Muti pindah ke sini. Itu dulu sempat dibawa ke museum sampai berapa lama Pak? Enggak. Jadi enggak. ini sejak ditemukan memang tidak pernah dibawa keluar dari sini gitu ya. Tetapi memang juga pernah beberapa dari dinas Purbakala pusat juga pernah datang katanya gitu. Terus cuman selama ini dirawat dan selama tempatnya di sini tidak apa-apa, jadi setiap saat bisa dicek keberadaannya gitu. Itu terus masih ada sih beberapa hal yang terkait dengan artefaknya. Kanjuruhan itu di depan kantor pusat itu kan ada beberapa batu itu, ada 5 atau 7 batu itu juga ditemukannya di sekitar wilayah ini dan masih ada di situ. Bisa ada di depan. Itu dulu Pak Mbah Mantri juga dulu pernah ke sini, terus Pak almarhum Mbah Mantri, Pak Warno juga. Jadi itu juga pernah. Loh, ini daripada tidak dirawat dulu kan ditaruh di belakang, sekarang ditaruh di depan gedung itu. Kata beliau ini batu lama gitu loh. Cuman saya belum tahu seberapa sih batu ini. Tapi ada enggak Pak? Ada cerita-cerita maksudnya yang kejadian yang memang dialami di sini, maksudnya yang berbau goib atau mistik? Enggak ada ya? Kalau setahu saya kan baru ke Gajayana tahun 89. Jadi ya kalau cerita-cerita terkait ini sih enggak ada. Enggak ada ya. Jadi kami hanya merawat ini menjadi satu produk budaya, tidak lebih dari itu. Jadi artinya bahwa saat ini diberikan cover seperti ini kan hanya untuk melindungi sebenarnya. Dulu enggak di cover. Jadi dulu dibuka, cuman ada yang di bawah itu aja. Karena ini itu di beberapa saran dari teman-teman dari dinas itu yang pernah kesini itu, terus ya yang lain juga kayak Pak
siapa yang orang sejarah ini yang di kan itu Pak Dwi. Pak Dwi juga Iya. kapan itu kesini dengan teman-teman Karang Taruna itu sempat juga. Oh, Karang Taruna Mojosari. Iya. Ya nggak apa-apa kalau ya di cover ini aja untuk keamanan. Temuannya patung sini sama yang batu-batu itu bersamaan atau Enggak. Jadi batu-batu itu setelah itu, jadi dulunya kan batu itu tercecer di mana-mana gitu di areal ini, terakhirnya di ya. Kemudian ditaruh di itu temuannya lebih dulu batu-batu itu ya Pak? nah itu kalau dia saya enggak Ada ketemuannya batu-batu oh itu. enggak, batu-batu itu dikumpulkan setelah gedung belakang itu selesai. Ya sayangnya di pagari ini ya, jadi nggak bisa Iya. total ngukurnya ini. Dan pagarnya nggak bisa dibuka di paten ini. Ingat saya loh, dulu saya pernah lihat itu ada. Oh, kakinya panjang, utuh. Apa gimana? Iya, kakinya sampai iya segini. Oh, ketanam di dalam kayu itu ya. Terus kalau tangannya itu dari ditemukan udah nggak ada. Buddha. Ini cewek apa cowok ini? Ini cowok. Ya. Kak Siddhartha Gautama. Iya, Buddha kebanyakan dari Itu ada istilahnya beliau ya pas kita ngobrol di acara Mercosari Bangkit iya, tahun betul. yang lalu itu kan beliau bilang Sarasean bahwa, itu. iya di Pojoke Uniga itu menurut petanya dia ada sumur windu di situ. Jadi istilahnya beliau bahwa sumur windu itu mata air yang tidak pernah kering, cuman tempatnya di sebelah mana beliau titiknya secara persis enggak belum tahu iya. Kepanten masih ya. Mungkin kalau digali-gali mungkin bisa ketemu lagi lebih banyak macam-macamnya. Mungkin ini hanya salah satunya saja. Kalau digali kan kampusnya kok gak nonggone Mas. Iya, iya. Malah jadi nanti menjadi museum total ini. Nggak ada kampus ini. Dan beberapa ada dulu, cuman saya tidak tahu ada batu bata tanah memang gede-gede ukurannya. Ya sekitar Oh, batu bata. Bata merah itu ya. 60 terus tebalnya sekitar 20 gitu bata merah. Beberapa ada dulu tapi nggak disimpan teman-teman karena tanah. Dulu di pinggir-pinggir itu. Itu sebetulnya juga temuan, Pak. Kalau mama di bangun museum di Unika itu juga salah satu ya, dikumpulkan salah satu ini. Nah kita secara fakta sejarah memang nggak tahu. Ya, karena dari batu bata itu nanti bisa diketahui umurnya. Iya. Umurnya dari era iya dari era mana gitu kan. Nah, kalau kemarin menurut Pak Dwi juga saya belum sempat lagi ketemu Pak Dwi dari diskusi setahun yang lalu terkait sungai kecil yang di sebelah itu. Itu kan ternyata kan di peradaban Kanjuruhan itu ada dibatasi yang sebelah barat kali Metro itu, yang bawah itu, terus yang sebelah sini katanya Pak Dwi itu Kali Braholo. Nah Kali Braholo itu sebenarnya kali cilik yang sebelah yang membelah di sebelahnya Omega itu. Katanya Pak Kali Dwi Braholo itu, berarti patung-patung banyak, mungkin tempat dulu tempat pemujaan mungkin ya. Iya, tempat untuk Iya. apa itu ibadah ya. Ada ya pemujaan. makanya saya ingin sebenarnya diskusi dengan Pak Dwi bener ya Kali Braholo itu. Terus secara sejarah kayak apa. Nah kemarin saya belum sempat lagi buka file diskusi saya dengan Pak Dwi, kan kebetulan teman-teman rekam utuh pada saat berbicara Mercosari Bangkit itu kan bercerita sejarahnya Mercosari. Nah itu beliau sampai mengeluarkan peta peninggalan yang ada di wilayah Mercosari. Biasanya kalau di Rutut ya memang banyak sumber Pak mata air. Kalau di balik sini perumahan jalan apa ini yang Telonggo apa itu? Iya, juga ada sumber yang di bawah Ada di musola bawah itu. musola ya. Iya, Nggak itu. tahu sekarang masih ada apa enggak itu. Masih ada Pak. Terakhir kemarin di sana itu sama dikasih tempat sama yang bikin jangan sampai apa itu apalagi dijual. Akhirnya dibikin apa itu musola itu. Sampai sekarang orang-orang bebas ngambil. Sampai tirakat juga nggak apa-apa. Juga ada sumber kecil tinggal satu itu. Mungkin itu alirannya sungai apa itu Dekat Sardu itu ya. Braholo itu mungkin.
Pemirsa, sekarang kita menuju ke tempat batu umpak ya, yang penemuannya berbarengan atau bersamaan dengan temuan dari Arja Buddha yang di kampus Uniga. Ini diletakkan di halaman di taman di depan kampus Uniga Malang. Dulu itu mungkin diindikasikan sebagai itu tempatnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Diameter 60. 60. Coba 55. Ya, rencana di buat museum itu kira-kira realisasinya kapan Pak itu Pak? Nah, ini juga belum tahu, tapi kemarin saya Sudah dibicarakan ya? yayasan sedang bincangkan. Mau ya paling tidak ada apa ya istilahnya, teman yang tahu kira-kira usianya berapa kan. Pinginnya kami buatkan catatan. Iya. Ya nanti dari Cagar Budaya biasanya nanti yang datang. Iya, nanti mungkin ya bekerjasama dengan dinas Iya. Purbakalaan untuk cari datanya. Iya. Ini kira-kira umurnya piro. Iya. Nah, kalau nemu batu bata juga disimpan aja Pak. Nanti dari situ kan bisa dilihat umurnya. Kadang ada satu area ditemukan benda itu tapi mereka nggak sama. Iya, tahunnya nggak sama. Seperti yang di Patirtaan Celumpret kemarin itu kan ada batu zaman megalitikum juga kan. Itu di sampingnya Patirtaan, itu usianya lebih lama daripada Patirtaannya sendiri. Tahunnya nggak sama. Pemirsa, sekarang kita menuju ke tempat menurut penjaga yang di kampus Uniga ini, istilah tukang kebunnya di kampus Uniga ini, ada batu bata. Temuan batu bata walaupun nggak utuh, tapi coba kita lihat dulu apakah benar itu batu bata peninggalan zaman dulu. Oh iya bener, lama nih. Kalau semacam itu dulu banyak. Simpen aja Pak ini Pak. Nanti Kita jadikan satu di sana. Iya. Enggak, kalau di sana takut buang dipikir barang nggak kanggu. Dikai ganjil mobil segala macam nanti kan. Oke. Hari kilo. Sisi lebar lagi sebenarnya. 27. 27. 16. Betul lawan. Kayak ganti. Terus kita kayak ganti. Oh, kayak dulu. Poster dulu. Iya. Ini enggak bisa ada. Ruangan sampai ini. Nanti kalau ada museum, taruh di museum juga itu Pak. barang kecil gitu tapi ada ini ya sejarahnya. Digali lagi mungkin bisa temu lagi. Bisa temu lagi. Dekat kali itu Pak ya, pasti banyak itu. Kalau duduk dekat kali itu. Rata-rata dulu kan tidak jauh dari sungai. Iya. Kalau dulu tempat peribadatan atau apa pasti tidak jauh dari sungai. Temuan batu bata itu walaupun kecil akhirnya ditaruh di tempat dekat umpak. Ditaruh di tempat umpak sama Pak Eko.